Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Kali ini saya akan bacakan cerita dari Bang Esot yang berjudul Pamali. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Pamali. Bapak hidup lagi? Pamali. Ya, kata itu yang diucapkan Mang Roy saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roy, dia kakak dari bapakku, yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun, sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang, dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu, Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan, Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dengan sabun batangan. Diusapnya bagian vital. Sungguh, aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roy menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak, ibu menjawab, "Tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji." "Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya," pinta Mang Roy. Aku mengangguk. "Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia." "Mang, kok pakai bahasa Indonesia?" tanya aku heran. "Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa?" timpal Mang Roy. "Sudah, ikuti saja kata Mamang Mufin." Ibu mengusap pundakku. Aku mengangguk. "Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin." "Amin," sahutku dan ibu. Tidak ada salat jenazah untuk bapak. Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh, aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roy sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan,
Kuburan di kampungku lumayan jauh. Harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberangi sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang, bagiku mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah bapak kita kubur besok pagi saja? Kata ibu, kedua matanya sembab. Pamalit ya. Jenazah itu harus dikubur secepatnya. Jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan deras. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah Mang kuburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggulah hujan reda saja. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya, hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roy tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak lelahan. Sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi. Kedua hidungnya dicokoki kapas. Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk menggelayuti mataku. Hingga akhirnya aku tertidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigiti nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah jam berapa. Lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling. Tepat di mulut pintu, kulihat bapak yang masih mengenakan kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. "Bapak, hidup lagi?" tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung. Sedangkan hujan sudah reda. "Pak?" tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. "Alvin, senang bapak hidup lagi." Ku peluk tubuh bapak yang keras itu. "Hampura abdi," kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu. Artinya, maafkan aku. Tapi, minta maaf untuk apa? "Alvin!" Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga berteriak panik. Seketika, tubuh bapak lunglai dan terjatuh di lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak. Mengantar jenazah bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolong anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding. Pukul 3 pagi. Benar-benar aneh.
Bapak tiba-tiba hidup, kemudian mati kembali. Mang Roy mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya Bapak. Tangis ibu pecah lagi, terlihat sangat nelangsa. Esoknya, aku menemani Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah Bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi, jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus, lubang di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Ya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang begitu baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah Bapak. Nah, kedua mata Mang Roy ketika cerah. Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali, mereka saling berboncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda Bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemelutuk kerikil terlindas bar motor. "Maaf mas, kami minta tolong." Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan. Ia memohon. "Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja, tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya jelas, keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. "Mas, kami mohon, adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau bantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya." "Dan kau pikir kami mau membantumu? Kami ini sedang sibuk." Nada bicaranya meninggi. "Saya akan bayar mas." "Berapa?" tanya lelaki berambut keribu dan berkulit hitam khas orang Timur. 200.000 per orang, jawab Mang Roy. Wajahnya harap cemas takut ditolak. Keempat lelaki itu saling tatap. Terdengar gumam mereka. Lumayan juga, 200.000. "Oke, di mana jenazahnya?" Mang Roy menyeringai senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah Bapak ke dalam keranda. "Aku mau ikut mengantar ke kuburan, Bu," pintaku. Ibu melirik Mang Roy, yang dilirik mengangguk. "Iya nak." "Alvin, biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh, dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang lagi," ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakan. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda Bapak. "Seberapa jauhkah makamnya?" tanya Bertus. "Lumayan jauh," jawab Mang Roy singkat. "Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan," tambah Agustinus. "Beres," jawab Mang Roy lagi.
singkat sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu, berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Ku kerjapkan mata dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Kesaktian Bapak. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Margajaya. Dia seorang bapak yang baik, pekerja keras dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus nunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan, aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini. Juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahun. Masih sangat muda. Dia mengenakan gaun warna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki sebetis. Ku persilahkan masuk. Pak, ada tamu nih. Bapak keluar dari kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang dia betulkan. Kulihat bapak mengernyitkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing itu. Maaf, mbak ini siapa ya? Ada perlu apa? Tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang. Disuguhkan di atas meja. Diminum, mbak, kata ibu dengan ramah. Ia kembali ke dapur. Semalam, kau mimpi kan? Tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang dimimpi semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Bu, ini garamnya. Kau campurkan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusannya bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan. Bapak bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak, kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi, tidak banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung, bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa, wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. Pak, kemana tamunya? Tanya ibu. Tadi masih duduk di sini, Bu. Wajah bapak panik. Wah, jangan-jangan setan. Ibu bergidik ngeri.
Mungkin saja Bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi Bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam, Bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh Bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, saat Bapak bersiap untuk dagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, wajah pucat dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, kumohon, tolong teman saya. Dia sakit. Lah, saya bukan dokter, Mas. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang? Bapak heran. Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya Bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa aja. Wah, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan. Bapak hendak bergegas pergi. Namun lelaki gemuk meraih lengan Bapak. Pak, tolong teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja, demi kemanusiaan, tolong teman saya. Temannya yang dipapah diam saja, terlihat lemas dan tidak mampu bicara. Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas. Kumohon, coba saja dulu, Pak. Lelaki gemuk memaksa. Baik, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya. Baik, atur saja sama Bapak. Aku berdiri di depan rumah, melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran, apa yang akan Bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Kulihat di belakang rumah, Bapak membawa segelas air, tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya Bapakku. Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan sampai detik ini. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.